Oke, awakening ini adalah perubahan dari kemampuan tertinggi Devil Fruit. Seseorang yang mampu mencapai tahap awakening itu pasti sudah menjadi benar-benar berbeda. Setelah kekuatannya itu bangkit, user akan mendapati kemampuan dahsyat dan mampu manipulasi ruang bahkan area. Dalam cerita One Piece sendiri, tidak banyak seseorang yang mampu mencapai level ini. Tetapi ini ada 5 atau 7 orang yang sudah benar-benar menaklukkan tahap awakening. Dan tahu nggak, kekuatannya itu gila keren banget sih. Wano Kuni adalah salah satu bagian terbaiknya. Kisah bagaimana latar belakang buah iblis itu ternyata tersembunyi jika seorang dewa atau kemampuan khusus jika sudah masuk ke tahap bangun itu, atau saat buah iblis tersebut terbangun kemampuan yang sebenarnya. Kita kasih cara jelas para user yang telah membangkitkan buah iblisnya sendiri. Salah satunya adalah dari pihak angkatan laut, dan salah satunya lagi dikenal membuat merinding pemerintahan dunia sendiri. Kita mulai, inilah para Master Awakening. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas ini mengenai berbagai macam para Master Awakening dan terbangunnya kemampuan monster para buah iblis yang menakutkan itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, urutan ini tidak mendasari siapa yang terkuat. Beberapa yang sudah resmi awakening, tetapi beberapa di antaranya masih rancu nih. Dia ini udah awakening atau belum? Namun banyak yang menganggapnya jika itulah awakening mereka. Nomor 7, Yonko Kaido. Nah guys, jangan salah sangka nih, inilah salah satu buah iblis yang begitu diincar pemerintahan dunia. Bahkan mereka menugaskan orang sekaliber Dr. Vegapunk untuk menciptakan tiruannya. Dan berujunglah Momonosuke memakan dengan kita tahu seperti apa perubahan itu sendiri. Nah, Kaido konon dikatakan sudah mencapai awakening sejak lama, dimana perubahan naganya itu adalah wujud standarnya. Tetapi ketika ia berada di mode hybrid, maka itulah awakening dari Kaido sendiri. Tenaga besar, energi tak terbatas, serta membuat Kaido itu sulit sekali dikalahkan. Jika bukan kedatangan genderang perang Nika, Kaido tak menjadi makhluk terkuat di bajak laut saat ini. Nah, sebagai seorang bajak laut pula nih yang telah memiliki banyak sekali pengalaman, Kaido sendiri sudah sepantasnya dianggap sebagai salah satu bagian dari Master Awakening. Keenam adalah Doflamingo Joker. Nah, ini adalah villain utama Zack di perang Dressrosa kala itu. Joker memang dikenal menguasai berbagai macam haki. Bahkan buah iblis Itonomi menjadikannya sangat luar biasa kuat. Kala itu hal yang membuatnya susah mengalahkannya adalah karena Dovi telah mencapai tahap awakening. Dan kemampuan yang sesungguhnya buah iblisnya itu telah bangkit, dan bahkan saat itu Lau, Luffy, Zoro beberapa kali tetap kalah menghadapinya. Untung saja nih kala itu pelatihan bersama-sama Raja Kegelapan kala itu mampu membuat Luffy itu menggunakan teknik terbarunya, yaitu Gear 4. Nah, dengan itulah Luffy akhirnya berhasil dikalahkan. Tapi tetap saja nih, sampai sekarang ini tetap menjadi bagian dari salah satu anggota kemampuan buah iblis yang telah melakukan awakeningnya sendiri. Next, kelima itu adalah Magellan. Nah guys, inilah orang yang paling ditakuti dalam penjara sipir Impel Down. Magellan namanya, pemimpin tertinggi di sana, dan dikatakan sebagai orang yang sadis tanpa ampun nih, dan begitu menakutkan. Orang sekelas Buggy nih bahkan mengatakan ia lebih memilih bersama Luffy daripada berurusan dengan Magellan itu tadi. Doku no Mi adalah Devil Fruit-nya. Kemampuan buah iblisnya yang bersumber dari kekuatan Doku no Mi membuatnya menjadi manusia racun. Dan ini sangat berbahaya nih. Ketika awakeningnya itu muncul saat di penjara Impel Down kala itu, semua tawanan termasuk Luffy kabur pontang-panting nih, karena begitu mengerikannya kemampuan dari Magellan. Ketika setelah ada racun itu berwarna ungu, tetapi ketika sudah di tahap selanjutnya, racun standar ungu itu berubah warna menjadi merah. Dan inilah yang banyak melahap tahap-tahap awakening dari seorang kepala sipir Magellan. Sangat-sangat menakutkan sih. Pria yang dikatakan setara atau sedikit lebih baik daripada Amino Shiryu, jenderal dari Kurohige. Nah, kita masuk selanjutnya nih. Nomor 4 itu adalah Katakuri. Sang komandan tempur bajak laut Big Mom yang sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya ketika keluarganya dihajar telak dan Big Mom tengah terjatuh di Wano Kuni itu. Komandan tempur ini tidak ada di Wano Kuni malahan. Gak tahu next time sih.
Nah, Katakuri begitu hebat nih lantaran fisiknya juga hebat pula. Dan lebih dari itu, ia begitu luar biasa kuat dalam kebangkitan buah iblisnya Mochi Mochi no Mi yang menjadikannya manusia mochi yang luar biasa solid. Saat itu dalam pertempuran melawan Luffy, Katakuri membangkitkan awakeningnya dan membuat Luffy itu sangat kerepotan. Bahkan nih Katakuri ini melukai dirinya sendiri agar masih tetap merasa lebih imbang dan fair ketika menghadapi Luffy sendirian kala itu. Benar-benar jiwa kesatria nih. Di perubahan awakeningnya, Katakuri itu bisa merubah teknik apapun seperti milik Mugiwara, dan ini adalah salah satu sang master dari Kenbun Soku no Haki. Berikutnya yang ketiga itu adalah Aokiji. Nah, ialah sang admiral yang membela dari angkatan laut mengikuti jejak sang guru Zepier, Admiral Zepier. Nah, Aokiji no Kuza namanya. Dia malah bergabung menjadi anggota dari Blackbeard nih, dan dianggap sebagai salah satu dalang dari organisasi SWORD. Yang membuat dia menarik di sini itu adalah faktanya kemampuan buah iblis dari Aokiji ini sudah mencapai tahap awakeningnya. Kala itu kejadiannya di Pang Hazard, di mana sebagian pulau itu rata dengan es raksasa yang berubah seperti air raksa nih. Dan itu semua disebabkan dari terbangunnya buah iblis Kuzan Hie no Mi. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan sih kala itu. Kita masuk di nomor kedua, itu adalah Magu Magu no Mi milik Akainu. Guys, inilah sang Fleet Admiral Angkatan Laut, sosok yang begitu memegang prinsip absolute justice. Akainu dikenal sangat luar biasa kuat. Dia memiliki jenis logi yang lebih hebat daripada milik Porgas di es api membara itu. Kejam, bengis, dingin, dan kuat, itulah persepsi kita tentang Akainu. Nah, ini sama kasusnya deh dengan Aokiji, karena keduanya bertarung 10 hari 10 malam di Pulau Pang Hazard itu dalam perebutan tahta Panglima tertinggi Angkatan Laut. Di Pulau Pang Hazard itulah separuh itu membeku karena Aokiji, tetapi separuhnya lainnya meleleh menjadi lautan magma karena Akainu. Nah, pertempuran saat itu memang dimenangkan oleh Akainu nih, karena magma adalah kelemahan alami dari buah iblis milik Kuzan. Mogu Mogu no Mi yang sudah awakening memang sangat luar biasa mengesankan sih. Jelas nomor satunya itu adalah Hito no Mi Nika. Guys, Wano Kuni mungkin menjadi salah satu adegan menarik sepanjang pertempuran itu. Kenapa? Ya, 25 tahun sudah semua itu berbeda nih. Nyatanya Luffy itu bukanlah Gomu-Gomu, tetapi Hito no Mi model Mythical Swan Dewa Matahari Nika. Nah, inilah buah iblis yang begitu membuat pemerintahan dunia merinding karenanya nih. Saat itu perubahan Nika itu mengesankan. Bahkan Kaido sendiri awalnya menyangka jika itu adalah Logia karena bisa mempengaruhi jangkauan area sekitar. Tetapi Luffy malah membuat kejutan lain dengan mampu menangkap petir sekalipun. Nah, hal yang begitu mengejutkan lagi nih, dalam awakeningnya itu naga Kaido itu malah seperti dibuat mainan, dan kita tahu saat terakhirnya itu pun ia menggunakan teknik tertingginya Bajrangan Hanuman. Dan berakhirlah pertempuran tersebut, Kaido akhirnya dikalahkan. Dari sinilah kita akhirnya mengetahui jika jenis buah iblis Luffy ini termasuk jenis buah iblis raja dan juga bagian dari lebih langka dan unik daripada Logia. Itu adalah Mythical Swan model Dewa Matahari Nika. Nah, beberapa orang di atas itulah yang sudah mampu melakukan sampai tahap awakening nih. Namun kita juga paham tidak semua bajak laut hebat dan kuat sekalipun juga diberkati mampu membangkitkan awakening dari buah iblisnya sendiri. Ada batasan khusus memang, mereka itu bisa membuat kemampuan tersebut. Luffy, Dovi, Aokiji, dan yang lainnya adalah contoh nyata bahwa mereka para master awakening itu. Sekarang ini setelah Aramaki datang ke Wano Kuni dan para petarung Kaido sudah kelelahan nih secara fisik dan juga mental, apakah mungkin Admiral itu kemudian bertempur menghadapi Luffy? Apakah dia pun juga akan kembali ke wujud Dewa Matahari Nikanya itu nih? Who knows? Yang jelas sampai sekarang ini pun buah iblis itu latar belakang dan bahkan awakeningnya sendiri, benda-benda tersebut memang masih menjadi daya tarik tersendiri. Tapi semua itu sudah tergambarkan bahwa ada 5-7 awakening yang merupakan para master awakening, dan itu adalah perubahan yang sangat menakjubkan dari beberapa hal di atas tadi. So, gimana menurut kalian? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai para master awakening dalam kisah One Piece sendiri. Jangan lupa kisahkan di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TNR TV and we'll be come back.